Diejek gila, WNA Polandia mengamuk dan nyaris melempar warga dengan batu. Polisi periksa pemandu wisata pendaki Brasil Juliana Maris yang tewas di Gunung Rinjani. Iran menggelar pemakaman kenegaraan massal korban serangan Israel. Seorang nelayan di Wawoni, Konawe, Kepulauan ditemukan meninggal dunia usai operasi SAR selama 4 hari. Korban ditemukan sekitar 221 meter arah barat daya dari lokasi kejadian kecelakaan. Kiri. Pelan. Seorang nelayan ditemukan meninggal dunia saat ditemukan oleh tim operasi pencarian dan penyelamatan Basarnas Kendari di hari keempat. Korban dilaporkan hilang di perairan antara Pulau Cempedak dan Pulau Hari, Konawe, Kepulauan. Korban merupakan warga desa Bahopo Uwulu, Kecamatan Wawoni Tengah. Diketahui korban yang bernama Lagata berangkat memancing di perairan antara Pulau Cempedak dan Pulau Hari pada Rabu pagi. Berdasarkan kebiasaannya, korban harusnya kembali pada siang hari. Namun hingga laporan diterima, korban tidak kunjung pulang. Pihak keluarga telah melakukan pencarian awal tetapi tidak membuahkan hasil. Ditemukan dalam keadaan MD sekitar kurang lebih 200 meter arah barat LKP titik duga. Selanjutnya korban kita lakukan evakuasi ke desa Bahu Ulu, Kecamatan Woni Tengah dan diserah terimakan pada keluarga. Basarnas Kendari menghimbau masyarakat agar memperhatikan kondisi cuaca saat hendak beraktivitas di wilayah perairan. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtaruddin Ainus melaporkan. Ke informasi berikutnya, pemirsa, seorang warga negara asing asal Polandia viral di media sosial setelah cekcok dengan sejumlah warga saat berjalan kaki di sekitar wisata di Kelurahan Leang-Leang, Kecamatan Batimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. WNA itu terlihat mengambil batu dan mencoba mengancam warga yang mengikutinya. You fucking crazy? No respect? You fucking crazy? No friends, no. Inilah video amatir yang merekam seorang turis asal Polandia yang tersulut emosi dan nyaris melempar batu ke warga saat berada di kawasan wisata Kars, Kelurahan Leang-Leang, Kecamatan Batimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Turis asing bernama Peter Marcin Labawi tersinggung saat sejumlah anak-anak dan warga mengikutinya dan menyebutnya gila. Merasa risih, pelaku mengambil batu besar dan mengancam akan melempar warga. Beruntung tidak terjadi kekerasan fisik, namun video ini kemudian viral di media sosial. Sementara itu, Kapolsek Batimurung AKP Siswandi menyebut turis tersebut memang datang untuk berwisata, namun terjadi salah komunikasi dengan warga sekitar. Angkutan ini lagi perjalanan backpacker sendiri untuk menikmati tempat wisata yang ada di Makassar. Karena kesalahpahaman atau keterbatasan bahasa, karena yang bersangkutan tidak terlalu fasih bahasa Inggris, asalnya yang bersangkutan ini dari Polandia. Tapi komunikasinya kan sebetulnya secara general ya, dia bukan orang yang odikiji. Masih bisa. Tadi diundang Pak Kapolsek juga, kita makan bersama juga, dia posisinya juga kooperatif gitu loh. Ya, mungkin masih ada emosional terkait apa ya, belum tahu juga lah kita. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, turis asal Polandia tersebut telah diamankan ke kantor imigrasi Makassar guna dimintai keterangan lebih lanjut. Jika terbukti melanggar aturan keimigrasian, pihak imigrasi akan mengambil tindakan sesuai prosedur. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan Ainus melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pemerintah kembali memulangkan 6 WNI dari Iran yang tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Sabtu malam. Mereka merupakan rangkaian dari gelombang pertama sebanyak 97 yang sempat tertahan di Baku, Azerbaijan.
Proses panjang menunggu selama 6 hari membuat mereka mengaku bersyukur bisa kembali ke tanah air. Mereka berasal dari Jakarta, Jawa Tengah, dan juga Jawa Barat. Kira selama perang berlangsung itu aman-aman aja, tidak terjadi apa-apa. Terlebih lagi saya di Kota Qum. Di Kota Qum itu aman, sangat aman bahkan. Di Teheran pun yang menjadi pusat titik serangan masih dibilang aman karena rata-rata itu rudal berhasil ditahan di langit. Aman kok. Sampai sekarang pun aman. Ini yang tiba berapa orang tadi? Saat ini 6 orang. 6 orang. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung bergabung dengan rekan Amrina Rida di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Amrina, bagaimana suasana kepulangan warga WNI dari Iran hari ini? Dan berapa jumlah total WNI yang dipulangkan? Iya, Cikal dan juga pemirsa, benar sekali informasi yang tadi Cikal juga sampaikan, begitu bahwa memang hari ini proses kepulangan dari WNI yang dievakuasi dari Iran akibat adanya konflik Iran dengan Israel masih terus dilakukan. Dan memang pada hari ini untuk informasi yang kami dapatkan, terdapat 6 orang WNI yang telah berhasil kembali ke tanah air usai dievakuasi oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri. Nah, informasi yang kami dapatkan, tadi 6 WNI ini telah tiba ataupun juga mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Terminal 3 sekira pada pukul 18:07. Dan tentunya tadi para WNI ini memang melakukan sejumlah proses imigrasi, lalu juga proses pemeriksaan kesehatan usai mendarat begitu ya. Dan mereka tadi baru keluar dari Terminal 3 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekira pada pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Artinya memang membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam dari mereka mendarat hingga akhirnya mereka bisa kembali untuk keluar, dan juga tadi ada beberapa yang menyatakan dijemput oleh keluarga mereka sendiri. Dan yang cukup berbeda, Cikal dan juga pemirsa, proses untuk pemulangan dari WNI pada hari ini maskapai yang digunakan oleh ke-6 WNI ini berbeda dari maskapai dari WNI yang telah dipulangkan sebelumnya. Di mana untuk yang sebelumnya ini menggunakan 2 maskapai, yakni Qatar Airlines dan juga Turkish Airlines. Namun untuk hari ini menggunakan maskapai yakni Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan yakni adalah GA867. Dan untuk hari ini memang Cikal dan juga pemirsa, informasi yang kami dapatkan untuk WNI yang tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ataupun juga kembali ke tanah air hanya satu sesi saja, yakni yang tiba ataupun juga mendarat pada pukul 18:07. Dan untuk selanjutnya nanti akan dilakukan esok hari. Dan Cikal dan juga pemirsa, memang untuk proses pemulangan dari para WNI yang dievakuasi dari Iran ini, mereka mengaku membutuhkan waktu yang cukup lama karena tadi ada sejumlah WNI yang mengaku mereka berasal dari Teheran, Iran, yang mana dekat sekali dengan lokasi konflik. Lalu mereka juga harus transit terlebih dahulu di Baku di Azerbaijan, lalu mereka transit di Doha, dan mereka transit di Bangkok hingga akhirnya mereka baru bisa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kurang lebih kalau misalnya untuk cerita yang kami dapatkan dari pihak WNI tadi, mereka menyatakan bahwa proses penerbangan yang mereka lakukan tadi menempuh waktu kurang lebih hampir 20 jam lamanya. Jadi memang cukup lama hingga pada akhirnya para WNI ini bisa selamat sampai di tanah air begitu ya. Dan untuk proses kepulangan dari WNI ini memang sudah dilakukan secara bertahap, Cikal dan juga pemirsa, di mana dari pihak pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri ini terus berkoordinasi untuk memulangkan para WNI sejak pada tanggal 24 Juni yang lalu ataupun juga hari Selasa yang lalu sudah dilakukan proses pemulangan. Dan hingga hari ini pada tanggal 28 Juni 2025 ini secara total sudah ada 78 orang WNI dan juga 1 warga negara Iran yang dievakuasi. Nantinya masih akan terus dilakukan evakuasi secara bertahap hingga pada tanggal 30 Juni 2025. Sementara demikian, kembali ke Anda, Cikal. Baik, terima kasih Amrina Rida melaporkan langsung dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali.